Ini adalah iQOO 11, smartphone dengan SoC Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang hadir resmi di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Kita tidak perlu menunggu sampai 2023 untuk bisa mencicipi kemampuan dan fitur SoC terbaru ini. Bahkan kami tidak perlu menunggu lebih dari 1 bulan setelah peluncurannya di Snapdragon Summit 2022 di Hawaii kemarin. Sepertinya iQOO adalah produsen smartphone pertama yang sukses menghadirkan smartphone dengan Snapdragon seri 8 secara resmi ke Indonesia kurang dari 1 bulan setelah peluncuran. Bodi belakang menggunakan desain yang disebut sebagai Legend Tricolor Design. Desain ini sudah jadi ciri khas iQOO sejak seri-seri terdahulunya juga. Materialnya adalah vegan leather untuk varian warna putih ini atau yang iQOO sebut sebagai varian warna Legend, dan ada juga varian warna hitam atau iQOO sebutnya sebagai Alpha. Namun untuk yang hitam ini materialnya berbeda, karena back covernya dari kaca. Kalau kalian incar warna ikoniknya tentunya pilih yang putih ini. Vegan leather dan frame aluminiumnya ini memang membuat feel yang lebih premium. Dari kedua varian warna ini sedikit perbedaan terkait dimensi dan bobotnya. Yang putih ini sedikit lebih tipis dan ringan. Resolusi 2K, panel AMOLED E6 Flexible Flat Display, refresh rate up to 144 Hz, kemudian touch sampling rate up to 300 Hz, brightness diklaim up to 1800 nits dan memang saat dicoba di outdoor layarnya masih cukup jelas terlihat dan tidak ada masalah. Untuk indoor dari pengukuran kami menunjukkan dia ada di kisaran 480 nits. Di dalam menu setting terdapat 3 mode warna layar yaitu standard yang jadi settingan default, lalu ada Pro dan ada Bright, ditambah slider pengaturan temperatur warna di bagian bawah untuk kustomisasi yang lebih personal. Terlihat kalau mode Pro merupakan mode warna yang paling natural dengan gamut volume mendekati 100% sRGB. Mode ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang hobi bikin konten entah edit video atau foto, supaya saat dipost di sosial media dan dilihat dengan smartphone lain warnanya bisa tak jauh beda. Sementara untuk setting bright membuat warnanya jauh lebih gonjreng, mode ini mungkin lebih pas untuk nonton anime atau gaming. Panel ini sudah menggunakan teknologi LTPO 3.0 dan untuk refresh rate sendiri tentunya bisa naik turun sesuai situasi dari 1 Hz sampai 120 Hz. Perpaduan panel E6 dan LTPO 3.0 ini dikatakan membuat konsumsi daya lebih rendah dibanding pendahulunya. iQOO menyematkan fitur-fitur pendukung gaming di dalam game sidebar yang bisa kita akses dengan cara slide dari sisi layar seperti ini. Pastikan game sudah masuk dalam Ultra Game Mode terlebih dahulu supaya kita bisa akses menunya ini. Di dalamnya terdapat berbagai fitur pendukung gaming termasuk pengaturan mode performa juga tersedia di sini. Menurut kami iQOO mengatur limit suhunya terlalu rendah, supaya performa tingginya bisa lebih tahan lama harusnya naikin sedikit lagi limitnya. Untuk PUBG Mobile setting maksimum yang terbuka adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra, setting 90 fps belum terbuka di sini. Kita mainkan di HDR Extreme, hasilnya 60 fps rata, dan semoga kedepannya ada update setting lebih tinggi lagi dari developernya. Untuk game shooter seperti ini kita bisa manfaatkan juga fitur Pressure Sensitive Screen, di mana kita bisa menekan layar lebih kuat untuk menjalankan tombol virtual di layar. Kita bisa atur key mappingnya lewat game sidebar, lalu pilih Pressure Sensitive Screen dan atur tombolnya mau diarahkan kemana. Dengan harga promosi untuk pembelian pada tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember tahun 2022 seharga 9,9 jutaan. Dan buat kalian yang mau beli, info dari iQOO sementara ini penjualan hanya tersedia di platform e-commerce alias online saja. Performa Snapdragon 8 Gen 2 di sini belum yang maksimal. Menurut kami karena iQOO masih menahan performa, terutama core prosesornya dengan memberikan batas suhu yang rendah. Jadi untuk dapat performa tertinggi harus dibantu pendingin ekstra. Fitur pendukung gamingnya belum selengkap smartphone spesial gaming lainnya, dan ada beberapa fitur yang masih harus menunggu software update untuk bisa berfungsi. Kemudian tidak ada IP rating dan tidak bisa display out, lalu kualitas kameranya belum sepenuhnya bersaing dengan flagship papan atas karena kemampuan multi kameranya terlalu jomplang dan tuning softwarenya terasa belum matang. Kamera utamanya sudah lumayan akan tetapi kamera lainnya seperti selfie, ultra wide dan telenya tidak terasa kamera kelas atas.